Sarti adalah anak yatim piatu yang soleha. Ia tinggal bersama bibinya. Sarti, bangun kamu. Enak banget ya. Kamu masih tidur jam segini. Cepat bangun. Terus masak dan beres-beres rumah sana. Tapi Bi, ini masih jam 4 pagi loh. Boleh nggak kalau Sarti masak dan beres-beresnya abis subuhan aja? Tadi malam kan Sarti abis tahajudan. Ngantuk banget. Pengen tidur sebentar lagi, Bi. Hah? Nggak ada. Cepet bangun atau bibi siram ya pakai air panas. Kamu ini numpang kok seenak itu sih? Tahu diri dong. Astagfirullah, Bi. Kok jahat banget sih? Mau nyiram Sarti pakai air panas. Sarti kan cuma minta tidur sebentar lagi loh. Lagian kalau Sarti ngerjain semuanya abis subuh juga keburu kok. Kamu ini udah berani ngelawan ya? Bibi ingetin kamu ya. Kamu itu di sini numpang Sarti. Jadi jangan hidup seolah-olah ini rumah orang tua kamu. Iya, Bi. Sarti tahu dan sadar kok. Tapi Sarti cuma pengen sekali aja gitu tidur sebentar buat istirahat. Semalaman kan Sarti capek banget. Harus bersihin gudang yang Bibi suruh. Itu kan emang tugas kamu. Kamu tuh cuma mau males-malesan aja kan? Sok-sokan bilang mau istirahat. Bibi loh udah kasih kamu waktu istirahat tidur di malam hari. Iya, Sarti tahu itu tugas Sarti kok, Bi. Tapi kalau istirahatnya cuma pas tidur di malam hari, nggak cukup toh, Bi. Tubuh Sarti butuh lebih dari itu. Kamu ini Sarti. Udah, gak usah banyak alasan kamu. Cepet bangun. Terus langsung masak dan beres-beres sana. Oh iya, nanti siang jangan lupa ya. Gudang di sebelah juga perlu dibersihkan. Astagfirullah, Bi. Sarti harus bersihin gudang lagi. Sarti udah nggak sanggup, Bi. Badan Sarti masih sakit-sakit loh. Tapi kalau Bibi mau bantuin, Sarti bisa. Enak aja. Ini kan tugas kamu, Sarti. Kok malah minta bantuin Bibi sih? Kamu tuh ya. Aduh, udah nggak tahu diri banget. Udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih makan. Kok berani-beraninya ngomong gitu coba? Tapi Bi, kalau Bibi nyuruh aku yang berat-berat terus, aku nggak bisa. Nanti takutnya penyakit aku kambuh. Bibi tahu kan, kalau aku kecapean pasti darah rendahku kumat. Alasan aja terus. Pusing emang ngurusin anak nggak tahu diri kayak kamu ini. Pokoknya Bibi nggak mau tahu ya. Kamu harus bersihin gudang sebelah. Kalau udah selesai masak dan beres-beresnya, udah nggak ada penolakan. Ya udah, Bi. Iya. Sarti nanti akan melakukan semua yang Bibi suruh. Duh, akhirnya semuanya selesai juga. Capek banget ternyata. Mana badanku sakit-sakit semua lagi. Kayaknya ke tempat kakek terus curhat bakal bisa sedikit ngeringanin rasa lelahku ini deh. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Sarti, sini duduk di samping kakek. Iya, Kek. Oh, wajah kamu kelihatan sangat kelelahan sih. Apa pipimu itu menyuruh kamu dengan seenaknya lagi? Iya nih, Kek. Kan kakek tahu sendiri gimana sikap Bibi ke aku. Tapi nggak apa-apa kok. Aku ikhlas. Lagian kan aku juga numpang di rumah Bibi. Jadinya aku harus tahu diri. Maafin kakek ya, Sarti. Kakek gak bisa bantu kamu. Kakek sudah sering kali menyuruh pipimu itu supaya jangan terlalu sering seenaknya menyuruh-nyuruh kamu mengerjakan yang berat. Tapi pipimu itu sangat keras. Iya, Kek. Sarti paham kok. Makasih ya, Kek, sudah mau membela Sarti di depan Bibi. Tapi mau gimana pun, Sarti nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi sampai ngelawan Bibi. Andai saja kakek masih muda dan masih sanggup bekerja, mungkin kakek bisa memenuhi kebutuhan kamu. Dan kamu bisa tinggal sama kakek saja. Udah, kakek jangan ngebayangin sesuatu yang nggak bisa terjadi. Sarti udah seneng kok.
Kakek udah mau mikirin Sarti sampai segitunya. Kakek kasihan banget sama kamu, Sarti. Kamu harus ditinggal kedua orang tua kamu dari kecil dan hidup bersama pipi yang keras. Dan kakek gak bisa ngapa-ngapain loh. Ini udah takdir, Kek. Mau gak mau aku harus ngejalanin. Mau aku berontak pun kayaknya gak bisa deh bikin semuanya berubah dan bikin orang tua Sarti hidup lagi. Iya, benar sekali. Tapi ingat, Sarti, kakek akan selalu ada buat kamu. Datanglah ke kakek kalau kamu sedang tidak baik-baik saja. Iya, Kek. Itu pasti. Sarti sekarang cuma punya kakek, di mana Sarti bisa berkeluh kesah. Kek, ini udah sore. Aku harus segera pulang. Kalau enggak, nanti bakal kena marah sama Bibi. Iya, Nak, hati-hati ya. Keesokan harinya, di penjual sayur. Saya mau beli sayur kangkung sama tempe tahunya dong. Iya Bu, tumben nih gak beli ayam, biasanya kan beli. Saya lagi males Pak kalau beli ayam. Pasti nanti keponakan saya Sarti itu ikut makan. Saya lagi sebel sama dia. Masa sekarang jadi suka ngelawan omongan saya? Anak sekarang tuh emang gitu Bu, suka melawan orang tua. Kalau dinasihatin gak pernah dipakai, mana kerjaannya ngabisin uang orang tua lagi. Nah, itu dia Pak. Padahal ya, saya tuh udah mau nampung dan rawat dia loh semenjak orang tuanya meninggal karena kecelakaan dulu. Kok sekarang jadi nggak tahu diri? Tapi Bu, mungkin Ibu harus menasihati Sarti dengan lembut. Karena kan kondisi dia sudah tidak punya orang tua, pasti membuat batinnya itu sangat tersiksa. Mungkin dia butuh kasih sayang dari Ibu. Halah Pak. Kalau anak kayak gitu dielem tuh malah bikin makin ngelunjak. Orang ditegesin aja masih ngelunjak, apalagi kalau diberi kasih sayang coba. Astagfirullahaladzim Bu, jangan ngomong begitu. Gitu-gitu kan itu keponakan Ibu juga. Mbok ya jangan terlalu tegas, takutnya nanti anaknya makin kesiksa loh. Pak, nggak usah sok nasehatin ya. Suka-suka saya dong mau gimanain keponakan saya. Lagian bapak ini bukan siapa-siapa kok ikut campur sih urusan orang. Saya bukan niat mau ikut campur sih Bu, tapi ya saya ingin memberikan saran saja. Soalnya saya suka kasihan lihat Sarti yang sudah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Hah? Bapak kasihan? Ya harusnya bapak lebih kasihan ke saya dong. Saya loh udah susah-susah ngurusin dia dan ngasih makan dia dari kecil. Sudahlah Bu, saya kan hanya sekedar memberikan saran dan pendapat saya. Maaf kalau kesannya saya itu terlalu ikut campur urusan Ibu. Ya lagian saya nggak butuh ya saran dan pendapat bapak itu. Kalau gitu saya permisi Pak. Beberapa hari kemudian terjadilah sebuah masalah besar di rumah Darmi. Anak nggak tahu diri. Kamu tahu nggak sih? Ini baju mahal banget loh. Dan dengan entengnya kamu bilang kalau ini nggak sengaja kelunturan. Maafin Sarti, Bi. Sarti beneran nggak sengaja. Sarti nggak tahu kalau ada baju yang mudah luntur. Jadinya Sarti campur semua bajunya ke mesin cuci. Makanya kamu tuh kalau ngerjain sesuatu jangan asal-asalan dong. Kalau nggak tahu ya nanya gitu loh. Ya ampun, baju mahal kesayanganku. Kamu ini emang benar-benar nggak tahu diri. Bi, bisa nggak sih berhenti panggil Sarti dengan kalimat anak nggak tahu diri? Sarti bener-bener sakit, Bi, dengernya. Hah? Sakit kamu bilang? Kamu tuh emang anak nggak tahu diri, nggak tahu diuntuk. Masih mending ya, Bibi mau mungut kamu buat tinggal di sini. Bi, kok kata-kata Bibi jahat banget sih? Sarti nggak pernah minta loh buat Bibi mungut Sarti. Sarti juga nggak minta orang tua Sarti meninggal dalam kecelakaan. Jadi stop, Bi, nyalain Sarti. Pintar melawan ya kamu sekarang. Kamu udah tahu salah tapi masih aja ngelawan. Kamu tuh coba pikirin, kalau kamu nggak Bibi pungut, kamu nggak akan bisa hidup sama sekali. Aku bisa hidup sama kakek. Sama kakek? Yang udah tua bangka dan nggak bisa kerja itu? Kamu lagi ngelawak ya? Dengar ya, kamu dan kakek kamu itu sama-sama beban yang Bibi tanggung selama ini. Oke kalau gitu,
Sarti akan buktikan kalau Sarti bisa cari uang sendiri dan menuhin kebutuhan kakek dan Sarti sendiri tanpa bantuan Bibi. Ya udah sana. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Bibi muak lihat muka kamu itu. Dasar anak gak tahu diuntung. Saat di jalan, Duh, kok aku bisa keceplosan sih tadi pas marah sama Bibi? Sekarang aku harus gimana ya? Oh iya, apa nyewa kos-kosan aja deh. Untung aja aku masih punya simpanan uang. di tempat kos. Pak, ini kos-kosannya sebulan berapa ya? Di sini murah kok Mbak, cuma 100.000 aja sebulannya. Karena di sini tuh kos-kosan bebas. Hah? Kos-kosan bebas, Pak? Jadi maksudnya campur gitu, Pak, cewek sama cowok? Ya Mbak, benar. Makanya bisa murah karena di sini juga kebetulan pemilik aslinya tuh kaya raya. Jadinya gak ngambil banyak untung. Duh, tapi ini kos-kosan bebas lagi. Kan nggak boleh kalau kos-kosan cewek sama cowok di satu tempat. Tapi kalau aku ngekos di sini aku bisa menghemat uangku. Mbaknya kok ngelamun gitu sih? Jadi nggak nih? Astagfirullah, iya Pak. Jadi kok. Mbaknya pasti ragu ya. Kelihatan mbaknya itu soleha gitu. Pakaiannya juga serba tertutup gitu. Saya nggak sebaik yang ada di pikiran Bapak kok. Cuma saya takut aja gitu kalau harus campur kos-kosannya sama yang bukan muhrim di satu lingkungan. Walah, iya Mbak, saya paham kok. Kalau mbaknya ya nggak mau ya nggak apa-apa kok. Mbak bisa nyari kos-kosan yang lain. Enggak kok Pak, saya jadi. Saya lagi mau menghemat uang saya soalnya. Jadi butuh banget kos-kosan yang murah. Ya udah, ini Mbak kunci kos-kosannya. Itu kamarnya ada di nomor 30 ya. Baik Pak, terima kasih ya. Ini uangnya Pak. Di kamar kos, Akhirnya bisa istirahat juga. Duh, capek banget. Tadi di jalan jauh banget lagi. Apakah keputusan ini udah tepat ya? Aku takut malah nyakitin Bibi sama kata-kataku. Tapi aku udah gak sanggup lagi bertahan sama perlakuan Bibi. Kalau aku terus tinggal di sana, bisa-bisa aku jadi gila. Udahlah, semoga aja ini keputusan yang tepat. Oke, besok aku akan mulai cari kerjaan. keesokan harinya, Semoga aja hari ini aku bisa dapat kerjaan supaya bisa dapat uang dan menuhin kebutuhan aku dan kakek. di salah satu perusahaan, Assalamualaikum, permisi Pak. Saya mau ngelamar kerja. Apakah ada lowongan yang kosong Pak? Waalaikumsalam Mbak. Wah, pas banget nih Mbaknya ada lowongan kosong di bagian manajer. Sini Mbak, saya lihat dulu berkas-berkasnya Mbak. Alhamdulillah. Ini Pak, semua berkas dan CV saya. Loh Mbak lulusan S1 jurusan tarbiyah ya? Apakah tidak bisa ya Pak? Maaf banget Mbak, jurusan Mbaknya itu gak memenuhi persyaratan seharusnya. Kalau jurusan Mbaknya itu ke arah bisnis atau manajemen itu baru bisa. Astagfirullah. Jadinya nggak bisa ya Pak. Kalau gitu saya mau kerja apa aja kok Pak. Jadi cleaning service juga saya mau. Sekali lagi maaf ya Mbak, tapi perusahaan ini lowongan kerja bagian cleaning service lagi nggak kosong. Yah, lagi kosong. Ya udah deh Pak kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Wah, Mbak ini pasti wanita soleha. Dari pakaian dan jurusannya seperti itu, kelihatan syar'i banget. Astagfirullah, ternyata nyari kerja susah banget loh. Capek banget loh. Dari tadi nggak dapet. Apa aku balik aja ya ke kos-kosan? Ini juga udah mau malam. Akhirnya bisa rebahan. Pinggangku rasanya mau copot. Duh, gimana ya? Kalau nggak dapet kerjaan, aku bisa nggak makan loh buat besok. Uangku udah nipis banget. Bahkan buat beli beras aja nggak cukup. Coba deh aku cari di sosmed. Siapa tahu gitu ada info loker. Wah, apaan nih? Kok ada sih orang mau bayar mahal banget cuma buat VCS? Emangnya VCS itu apa ya? Coba deh aku cari di Google. Astagfirullah. VCS itu video call. Pantesan aja banyak yang mau bayar mahal. Tapi kan itu pasti mahal karena buka aurat. Di depan bukan mahram lagi. Tiba-tiba sisi jahat Sarti keluar. Udah, kamu kerja itu aja.
Itu kerjaan mudah dan bayarannya mahal loh. Lagian kamu buka aurat kan cuma di video call doang, bukan di dunia nyata. Udah, kerja itu aja. Kalau kamu nggak kerja itu dan nggak dapat uang, kamu besok nggak bisa makan loh. Dan kamu nggak bisa buktiin ke bibi kamu kalau kamu bisa nyari uang sendiri. Iya juga ya. Lagian nggak bakal ada yang tahu juga sih. Kan cuma video call. Ya udah deh, aku penjasa VCS berbayar aja. Yang penting aku bisa dapat uang dulu. Ting ting ting, video call berdering. Wah, udah ada orderan masuk aja nih. Langsung aja deh aku suruh VC ke nomorku. Wah, ternyata kamu bener-bener hot ya, sesuai sama yang di foto. Iya dong, kan emang ini kerjaanku. Sumpah, gak nyesel aku mesen PCS sama kamu, bener-bener worth it. Jadi kamu akan melakukan semua yang aku mintakan selama VCS? Ya, selama masih dalam konteks sesuai dengan aturan yang ada di akun aku ya. Ya, tenang aja. Yaudah yuk mulai, aku udah gak tahan nih. Orderan video call Sarti pun dalam beberapa bulan kemudian sangat membludak, hingga ia bisa mendapatkan banyak uang. Wih, gila banget sih. Cuma modal VCS doang, bisa dapat uang sebanyak ini loh. Duduh, ternyata kalau kerja ginian seenak ini ya. Udah saatnya nih, aku nemuin kakek dan ngasih uang yang banyak sama kakek. Dan kakek nggak perlu lagi deh bergantung sama bibi. Assalamualaikum kek, Sarti pulang. Sarti, ini beneran kamu? Ya Allah nak, kamu kemana aja? Kakek sangat khawatir sama kamu, tahu nggak? Kenapa kamu sampai harus kabur dari rumah bibi? Sarti udah nggak tahan kek sama perlakuan bibi. Jadi Sarti mutusin buat pergi deh dan nyari kerja. Ini kek, hasil kerja Sarti selama ini. Kakek tenang aja ya. Mulai sekarang Sarti yang akan menanggung semua kebutuhan kakek. Sarti, ini beneran uang hasil kerja kamu. Syukurlah nak, kamu bisa sukses. Iya kek, Sarti mau buktiin ke bibi kalau Sarti bisa nyari uang sendiri dan menuhin kebutuhan aku dan kakek. Jadi sekarang kakek nggak perlu deh bergantung lagi sama bibi. Kakek bangga sama kamu nak. Tapi kamu tahu tidak, bibimu sekarang sedang kena musibah. Rumah bibimu beberapa hari lalu kebakaran. Astagfirullah, yang bener kek. Iya nak, jadinya bibimu dan suaminya memutuskan untuk pulang kampung. Tapi bibimu masih meninggalkan uang untuk kakek beli makanan. Untung aja aku datang di waktu yang tepat. Kalau enggak, nanti pasti kakek kelaparan. Ya nak, benar. Terima kasih banyak ya. Kakek sangat beruntung bisa punya cucu seperti kamu. Sarti juga bersyukur kok punya kakek. Oh iya, nanti kalau gitu Sarti setiap bulan kesini ya kek, buat ngasih uang bulanan dan jengukin kakek. Kamu setiap hari kesini juga, kakek nggak apa-apa. Kakek akan seneng kalau kakek itu bisa ketemu kamu terus. Sarti sih pengennya juga gitu kek. Cuma kerjaan Sarti lagi padat banget. Jadinya Sarti nggak bisa kalau kesini setiap hari. Walah toh, tapi emangnya kamu kerja apa? Kok bisa dapat uang sebanyak itu? Itu kek, Sarti kerja jadi konten kreator yang bisa dapat uang dari bikin video gitu loh. Tuh kakek kurang paham sama yang begituan. Tapi ingat ya nak, kamu bisa kerja apa yang penting halal. Iya kek, Sarti paham kok. Kan kakek tahu sendiri kalau Sarti itu anak yang soleha. Ya nak, kakek percaya kok sama kamu. Makasih ya kek udah mau percaya sama Sarti. Kalau gitu Sarti balik dulu ya kek ke kosan Sarti. Ya nak, hati-hati ya. Saat di kos-kosan, Duh, aku jadi kepikiran sama omongan kakek. Kalau sampai kakek tahu kerjaanku, pasti kakek bakal kecewa. Tapi mau gimana lagi coba? Aku udah gak ada cara lain. Tapi kan dipikir-pikir aku juga udah berusaha kok cari kerja yang halal. Tapi nyatanya gak dapet-dapet. Udahlah, bodo amat. Yang penting aku bisa dapet uang yang banyak dan kakek gak boleh sampai tahu. Oh iya, aku sampai lupa. Orderannya udah banyak banget ini. Tapi HP ku kok lowbat sih. Ya udahlah,
TGS sambil cas HP aja kan kayaknya bisa. 1 jam kemudian, ketika Sarti baru memulai video call, HP-nya meledak dengan sangat kuat yang menyebabkan Sarti tewas dengan seketika.